Ya, jadi begini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan supaya proses nanti pada saat ujian itu akan berlangsung dengan baik. Yang pertama adalah dari transportasi, artinya peserta berangkat dari rumah menuju ke lokasi tempat ujian. Ada dua kemungkinan memang. Yang pertama adalah menggunakan kendaraan sendiri, yang kedua dengan menggunakan transportasi umum. Jika menggunakan transportasi umum, mohon selalu menggunakan masker yang baik, kemudian usahakan menggunakan transportasi umum yang memang aman, artinya jangan sampai menggunakan transportasi umum yang berjubel begitu, yang sampai berdesakan begitu. Nah, kalau menggunakan kendaraan pribadi, kami mengharapkan modelnya adalah diantar. Jadi diantar dalam artian diantar sampai ke depan gerbang gitu, apakah di ITB ataukah di SMA sebagai mitra kami, ada di 5 mitra SMA kami. Kemudian peserta masuk ke lokasi, pengantar pergi untuk mencari tempat parkir untuk nanti menjemput setelah selesai. Dan parkir kita harapkan sejauh mungkin dari lokasi supaya tidak terjadi kerumunan. Karena sebenarnya pada prinsipnya kita harus menghindari kerumunan. Itu kata kunci supaya COVID tidak menyebar kemana-mana adalah kita menghindari kerumunan. Nah, kalau untuk peserta setelah mereka nanti datang ke lokasi, masuk ke gerbang, pasti diawali dengan pemeriksaan kesehatan. Cara yang pertama adalah memeriksa temperatur tubuh. Jadi kalau peserta itu temperaturnya normal, artinya di bawah 37,5, maka kita langsung izinkan masuk ke dalam area. Nah, kalau dia mengalami gejala temperatur di atas 37,5, nanti akan kita pisahkan, kemudian akan mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Nah, pemeriksaan lanjutnya akan dilakukan oleh dokter. Karena temperatur tubuh lebih dari 37,5 itu sebabnya macam-macam ya. Jadi tidak selalu pasti COVID begitu. Nanti dievaluasi oleh dokter, kemudian dokter akan menyatakan apakah yang bersangkutan itu bisa mengikuti ujian atau tidak gitu ya. Nah, kemudian setelah diizinkan masuk ke area dalam lokasi tersebut, entah di ITB atau di SMA 1 sampai 5, para peserta akan diantar menuju ke lokasi yang disebut sebagai transit area atau area transit, ruang transit. Sebelum masuk ruang transit, mereka harus mencuci tangan. Kemudian di area transit itu akan ada kursi di mana mereka cukup duduk saja. Yang kita harapkan mereka duduk di tempat yang sudah ditentukan, nanti akan ditunjukkan oleh para petugas di sana. Lalu kemudian tunggu saja. Tunggu sampai semua peserta nanti hadir dan jamnya memang sudah ditentukan. Kalau terlambat tentu itu kesalahan dari peserta. Nah, nanti di sana akan ada pemeriksaan identitas, kemudian ada pemeriksaan sebenarnya hanya identitas saja yang paling penting. Lalu kemudian setelah menunggu di area transit tersebut, mohon tidak bicara. Karena sebenarnya penularan COVID itu adalah dari droplet atau air liur yang kecil yang terbang. Jadi mohon tidak bicara. Lalu kemudian setelah jamnya ditentukan, jadi kira-kira sekitar 20 menit sebelum pelaksanaan, nanti para peserta itu akan diantar oleh para petugas yang sudah kita tugaskan menuju ke ruang masing-masing. Jadi tidak mungkin akan ada peserta yang tersesat, karena akan selalu didampingi oleh para petugas. Ini yang membedakan antara pelaksanaan tahun sebelumnya dan sekarang. Selalu akan didampingi. Dan yang kedua adalah akan selalu jaga jarak. Satu lagi mungkin yang saya tadi agak kelupaan adalah kita minta dengan sangat mereka menggunakan masker bedah, levelnya level medik. Jadi bukan masker kain tapi masker medik gitu ya. Nah, kemudian nanti diantarkan ke lokasi sampai ke depan pintu, kemudian akan diterima oleh petugas lain yang berada di ruangan untuk duduk di kursi atau di meja yang sudah ditentukan juga. Di sana tentu mereka akan diberi hand sanitizer, ada tisu begitu ya untuk membersihkan keyboard supaya mereka yakin bahwa sudah bersih. Begitu akan ada tisu beralkohol untuk membersihkan keyboard dan area meja di sekitarnya. Lalu kemudian juga peserta wajib membawa pensil dan kertas untuk kalau mereka mau menghitung, mau coret-coret itu dari rumah, karena panitia tidak menyediakan dan tidak boleh ditukar-tukar dengan kawannya. Jadi semua menjadi perlengkapan pribadi.
lalu kemudian melaksanakan ujian di dalam ruang kelas. Nah, pada saat nanti ada waktu sholat, kita akan fasilitasi, tapi di dalam ruang ujian. Jadi nanti yang akan berangkat menuju ruangan itu harus sudah dalam kondisi berwudu. Nanti kita siapkan ada tempat wudu. Ya, Tom. Juga yang akan ke toilet ya hanya di ruang transit. Setelah masuk ke ruang ujian tidak boleh lagi ada yang keluar untuk keperluan toilet. Jadi itu tolong diingat, jangan sampai nanti jadi masalah. Nanti setelah ujian selesai, mereka akan keluar satu persatu, tertib, dan langsung akan diantarkan oleh petugas kembali ke pintu keluar. Jadi nanti pintu masuk dan pintu keluar kita atur tidak sama, supaya tujuannya kalau ada peserta yang lain yang sedang masuk, tidak akan bertemu dengan yang keluar. Nanti ada petunjuk di mana menuju arahnya, sekali lagi akan didampingi oleh para petugas. Kami mengharapkan begitu keluar dari lingkungan tempat ujian, langsung segera pulang. Tidak berkumpul dulu, langsung segera pulang, segera ganti baju, mandi, keramas, baru setelah itu beraktivitas normal kembali. Nah, itu harapan kami. Prinsipnya jangan berkumpul, jangan membuat kerumunan, karena itu sumber dari penularan COVID-19.